Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salto, salam Kroto dari Kroto Wijaya Yogyakarta. Ada pertanyaan, kenapa ratu dibantai koloni? Sebenarnya ya sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, video full ratu dan full radio penggabungan ratu beda koloni. Itu secara tidak langsung saya sebutkan beberapa penyebab ratu dibantai ya. Itu kejelian Anda dalam melihat video. Di video saya itu sebenarnya sudah ada kenapa ratu dibantai, penggabungan ratu, dan video full ratu. Full ratu itu ntar kasih saja linknya di sini ya. Ini telur ratu. Tuh. Telur ratu. Ratu itu kenapa dibantai? Satu, karena bisa beda koloni, jadi perlu pengenalan. Jadi gabung ratu tonton, itu pengenalan ratu dengan koloni baru. Itu biasanya ditoples, ditutup, di lubang kecil-kecil biar saling membaui. Seperti itu saya kira udah jelas di video yang penggabungan ratu ya. Ntar saya kasih linknya nomor berapa itu juga. Terus ratu kena tangan, jadi bau tangan atau ratu cacat. Itu bisa dibantai seperti itu ya. Yang tanya mohon sambil lihat-lihat video saya yang full ratu dan penggabungan ratu seperti itu. Kalau beda koloni ya dibantai, atau ratu cacat, atau ratu bau tangan, atau udah tidak bau koloni itu lagi. Kalau satu koloni dan ratu itu dibantai, habis kita pegang-pegang itu bisa. Ini mungkin ada lagi yang kalau udah lama. Nah ini lama. Mama ini rak ini udah lama ada ratunya, tiba-tiba ratunya dibantai. Nah itu bisa. Itu karena kebanyakan ratu, karena ratu jadi beban. Makanya apa ya? Perbandingan ratu dengan koloni atau toples itu harus sesuai atau ada ukurannya. Jadi 10 toples ini satu ratu nggak apa-apa seperti itu. Jadi mas satu toples ini ya, cuman kita punya 3 toples, ratunya 6 atau lebih dari 5, itu biasanya ada yang dibantai, yang paling jelek, yang paling tidak produktif karena dia membebani koloni, dia minta suap dan dijaga sebagainya. Jadi koloni itu merasa terbebani berat. Jadi cukup 300 aja atau berapa sesuai dengan kekuatan koloni itu untuk memelihara ratu. Ini ya, saya tekankan di situ. Jadi kalau udah lama satu rak itu memang satu koloni udah lama ada ratu, itu baru ratunya dibantai. Kedua, ratu tidak produktif. Lah, ratu tidak produktif atau tidak bertelur itu juga gara-gara makanannya kurang atau kurang perawatan. Otomatis juga yang rawat itu karena tidak ada, atau semua ini raknya udah penuh, memang ratunya ideal, terus tiba-tiba saya ambil hampir semua toples itu saya kurangin, atau saya ambil semua saya jual atau gimana, atau saya pindah ke rak yang lain. Jadi ratu cuma satu. Kadang juga dibantai karena tiba-tiba tidak ada pengawalnya dan ratu itu kurus atau tidak produktif ya dibantai. Seperti itu ya. Yang tanya kenapa ratu dibantai ini lebih mendalam lagi, dalam artian ratu yang udah lama di koloni. Maksudnya udah satu rak itu memang dari dulu memang udah ada ratunya. Tapi koloni sedikit, tiba-tiba koloni sedikit atau koloni itu berkurang. Nah, bisa ratu dibantai karena jadi tidak ideal atau pengawalnya itu kurang, jadi ratu terlalu banyak seperti itu. Tapi kalau satu toples satu ratu itu nggak apa-apa lah, masih aman kayaknya. Nah, kalau beda koloni ya harus disatukan seperti penggabungan ratu atau video full ratu, ada penggabungan ratu terutama. Kalau ratu cacat bisa saat dari alam, ratu itu cacat, kakinya potong, bau tangan dan sebagainya, itu bisa dibantai. Oke, semoga bermanfaat ya mas yang tanya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like-nya di channel Kroto Wijaya Yogyakarta. Pokoknya yang sabar, salto, salam Kroto.